Di dalam ajaran agama kita dikatakan al-muskiratu faqaliluhu, coba-coba kepada namanya ya bermabukan. Tapi dia itu nanti akan membuat kita lupa diri. Dan dengan lupa diri nanti kita akan melakukan hal-hal yang di luar kontrol dan kendali kita. Kita tidak berani, akhirnya jadi berani. Apa contohnya? Nanti ada yang muji-muji, mohon maaf kalau dia perempuan ada yang muji-muji dia, nanti berani dia buka sedikit, akhirnya buka semua, akhirnya melakukan perbuatan yang terlarang, zina dan segala macamnya. Bahkan di dalam kisah-kisah dalam agama kita dikatakan gara-gara khamar, semula dia taat menjadi seorang hamba Allah, kemudian karena dia disekap dalam satu tempat, disuruh memilih apakah anda mau berzina dengan perempuan cantik, membunuh anak, atau anda minuman khamar. Dia kira minuman khamar ini adalah sesuatu yang sepele. Udahlah, saya nggak mau berzina, saya nggak mau bunuh orang, saya mau minum khamar aja. Akhirnya minum. Setelah minum, apa yang terjadi? Mabuk. Dan dalam keadaan mabuk itu dia melakukan zina. Dan setelah berzina, kata perempuan itu, ada yang menonton kita nih, itu anak kecil itu katanya. Akhirnya anak kecil itu juga dibunuh. Ini akibatnya, gara-gara khamar dia bisa berzina dan membunuh. Walaupun kita tidak menggunakan narkoba, tapi kalau kita penjualnya, kalau kita pembelinya, kalau kita juga ikut andil dalam meraciknya, kalau kita mengantarnya dan kita yang minta diantarkan, ini juga orang-orang yang mendapatkan dosa dari narkoba tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi agama kita salah satu yang dimuliakannya adalah akal. Maka orang yang narkoboy ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan akalnya. Bapak Ibu, saya pernah beberapa kali masuk penjara. Masuk penjara itu bagi penyuluhan maksudnya, bukan karena ditahan ya. Ini kalau Pak Chandra ini udah sering masuk penjara dia nih. Nah, masuk penjara ke lapas itu, lapas narkoba itu penghuninya banyak anak-anak muda Bapak Ibu sekalian. Bahkan cewek-cewek cantik-cantik pula masuk narkoba karena ditahan karena narkoba. Kalau kita kerutan juga seperti itu. Maka masa depan kita ini adalah sangat penting sekali. Untuk itu mari ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka kita bisa pahamkan di sini, jaga diri kita, jaga keluarga kita dan masyarakat kita dari bahaya narkoba ini. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, narkotika itu dibagi 3 golongan. Golongan 1 tidak boleh dipergunakan hanya untuk ilmu dan teknologi. Contohnya ganja, heroin, ekstasi, sabu, dan lain-lain. Yang kedua, golongan 2 itu hanya boleh digunakan untuk kesehatan, dan itu pun alternatif terakhir. Tapi tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan lagi, jadi harus digunakan. Itu salah satu bentuknya morfin. Biasanya bapak-bapak, morfin itu digunakan pada saat kita dalam keadaan darurat perang. Ada satu kita menerapkan yang terinjak bom atau lagi memutuskan, tapi kita biarkan dia menjerit. Jadi dengan salah satunya itulah, tidak ada jalan lain kita berikan morfin. Itu hilang kesadarannya, dia tidak melakukan sakit, dan itu pun hanya sifatnya sementara karena tidak ada lagi solusi lain. Kita tinggalkan, kita meninggal. Yang golongan 3 itu hanya digunakan untuk kesehatan, seperti yang sering kita pakai pada saat
kalau laki-laki ada yang melakukan anak mereka dewasa itu pernah. Saya kan diskusi obat bius dan ibu-ibu yang waktu melahirkan ada yang sesar itu digunakan atas resep dokter yang boleh digunakan. Anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika bisa diajak ke kantor BNN, bisa direhat gratis. Nanti di sana akan ditangani oleh tim yang memang sudah uji kompeten untuk di bidang rehabilitasi. Bagi kesehatan itu sudah pasti. Yang pertama diserangnya adalah jaringan saraf otak. Yang kedua jantung, paru-paru, hati, semuanya akan rusak karena dipaksa untuk berfungsi setidak mana mungkinnya. Dari segi psikologis dari segi sikap, pengaruh narkoba ini akan berdampak buruk di sikap dan perilaku. Contohnya Pak, anak-anak kita sering ngurung di kamar sendiri, memunculkan diri. Tiba ditegur, dia gampang emosional. Udah tuh sering berbohong, suka mencuri, dan yang terakhir bisa merangkul. Seperti yang disampaikan dengan Pak Kepala Kantor Kecamatan. Pertama itu sebenarnya dia itu korban. Dia mengikuti tren kawan-kawan dia. Kawannya bilang, ayo pakai sedikit. Dia coba. Setelah dia coba sedikit, merasakan enaknya, dia coba lagi. Bulan itu sembuh, tapi dia pulih. Dalam arti kata, dia kembali ke lingkungannya dan suatu saat karena jaringan otaknya sudah terkena dampak dari narkoba, dia akan, kalau lingkungannya akan kembali seperti itu, dia akan kembali lagi. Makanya butuh dukungan dari kita masyarakat dan orang tua, keluarga dan kawan-kawan. Karena ada sifat adik aktif. Yang kedua, dia ada sifat toleran. Sifat yaitu mengikuti dari kekuatan daya tahan tubuh kita. Pertama dia pakai satu, dia enak. Begitu pakai satu, kalau dia sudah beradaptasi dengan tubuh kita, dia akan naik lagi jadi buah. Besok dia akan jadi 3, sampai tubuhnya tidak mampu lagi untuk menerima dari barang haram itu, narkoba itu. Dia akan overdosis, dampaknya akan